Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Almara Rasman Edutif Channel. Kali ini bersama Ibu Os, kita akan belajar tentang why is it important to read label of medicine? Kenapa sih penting untuk membaca label obat? Ingin tahu kelanjutannya? Cheers! Okay, what is the first thing to do when you get flu? Apa sih yang pertama kali kalian lakukan ketika kalian terkena flu? See a doctor? Go to a hospital? Take a medicine? Yes, that's right. Jadi kalau pertama kali kita terkena flu, kita tidak langsung ke dokter kan? Tidak juga langsung ke rumah sakit, tapi kita minum obat. Wait, how do you know the medicine is the right one for you? Tunggu, bagaimana kamu tahu obat yang kita minum itu adalah yang terbaik untuk kita? Gimana caranya ya? Ayo, gimana adik-adik? That's why we are going to learn how to read label of medicine. Maka dari itu, kenapa kita akan belajar tentang cara membaca label obat. Penasaran? Apa sih itu label obat? Dan apa saja sih struktur yang ada dalam label obat? Dan juga unsur-unsur kebahasaannya? Mari kita pahami pengertian, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Label obat adalah teks yang tertera pada kemasan produk yang memuat deskripsi terperinci tentang produk maupun cara menggunakannya. Label obat memiliki fungsi memastikan agar konsumen memiliki pemahaman yang tepat tentang produk serta melakukan tindakan sesuai dengan yang disarankan atau seharusnya, sehingga mendapatkan manfaat dari produk yang sebaik-baiknya, serta dapat menghindarkan kekeliruan dalam menentukan pilihan atau menggunakannya. Jadi, jika adik-adik membaca label obat dengan baik, maka adik-adik bisa mendapatkan manfaat yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya, kita lagi sakit kepala, kita minum obatnya POMA yang tidak sesuai dengan kegunaannya. Maka dari itu, adik-adik harus belajar bagaimana cara membaca label obat. Lanjut. Nah, struktur teks pada label obat biasanya yang pertama itu ada nama dan merek produk, name of product. Yang kedua ada deskripsi tentang produk atau description. Yang ketiga itu adalah isi atau volume. Yang keempat, penggunaan obat atau use. Yang kelima, cara pemakaian atau penggunaan, direction to use. Yang keenam, cara menyimpan, direction to store. Dan yang ketujuh itu tanggal kadaluarsa atau expiration date. Nah, untuk unsur kebahasaannya itu ada 4. Yang pertama net weight, berat bersih. Yang kedua best before, itu sama dengan tanggal kadaluarsa. Production code, kode produksi. Dan yang terakhir warning atau peringatan. Coba kita lihat contohnya. Nah, kalau adik-adik lihat di situ, apa name of product dari teks label ini? Ya, betul, Vapodrops Cough. Lanjutnya deskripsinya apa? Di sini bisa kita lihat ya, deskripsinya itu untuk relief cough, itu untuk mengobati batuk, mengurangi batuk. Clear block nose, jadi biasanya itu kalau kita flu itu biasanya kan pasti hidungnya tersumbat. Nah, itu untuk membersihkan hidung tersumbat, susur supaya tidak meredakan sakit tenggorokan. Terus volumenya ada nggak sih isinya di sini? Tidak ada, jadi kita skip aja. Use. Nah, kegunaan daripada obat ini apa tadi? Untuk membantu meredakan batuk, membersihkan hidung yang tersumbat atau meredakan ya, dan meredakan tenggorokan. Direction to use-nya, cara penggunaannya. Ini ada ya dosage. Nah, adult and children over 6 years dissolve
one lozenge into your mouth every 2 hours as needed. Jadi untuk orang dewasa dan anak-anak di atas 6 tahun itu nanti dimasukkan one lozenge itu ke dalam mulutnya setiap 2 jam. Pokoknya secara dibutuhkan. Kalau masih dibutuhkan, masukin lagi. Selanjutnya direction to store, cara menyimpan. Di sini adakah? Yang ada derajat Celcius. Store below 25 derajat Celcius. Oke, jadi simpannya di bawah 25 derajat Celcius ya suhunya. Expiration date-nya ada? Oh, tidak ada. Sekarang kita lanjut ke language feature atau unsur-unsur kebahasaannya. Tadi ada 4 ya. Yang pertama ada net weight. Net weight itu mungkin sama dengan volume, isi. Tidak ada. Kita strip aja. Days before itu sama dengan tanggal kadaluarsa. Terus selanjutnya production code. Nah, di sini ada ya di bawah sekali. Dan yang berikutnya itu warning, peringatan. Nah, di sini ada contents, ada zat yang jika muncul gejala konsultasikan dengan dokter. Terus juga tidak boleh digunakan untuk anak usia 2 tahun. Harus sesuai dengan petunjuk kesehatan. Tidak boleh digunakan kalau misalnya kotaknya itu rusak. Lanjut. Nah, sekarang anak-anak silahkan ya kerjakan kuis ini, berikan komentar pada YouTube ini. Yang pertama, mention the text features of medicine label. Yang kedua, mention the language feature of medicine label. Yang ketiga, why is it important to read medicine label? Pertama, sebutkan teks struktur teks dari label obat ini tadi seperti yang sudah dicontohkan. Yang kedua, sebutkan juga unsur kebahasaan dari label obat ini. Dan yang ketiga, kenapa sih penting untuk membaca label obat? Oke, kesimpulannya apa? Jadi, dengan membaca label obat, kamu bisa menggunakan produk berdasarkan apa yang kamu butuhkan. So, by reading a label of medicine, you can use the product based on what you need. Be wise on using a product. Don't forget to read the label first. Jadi bijaklah dalam menggunakan sebuah produk, jangan lupa membaca labelnya dulu. Plus, thanks for watching. Terima kasih sudah menonton. If plan A didn't work, the alphabet still has 25 more letters. Jadi jika rencana kita belum berhasil, rencana A belum berhasil, alfabet masih punya 25 lagi huruf. Jadi kita masih punya rencana-rencana yang lain. Harus terus semangat, tidak boleh menyerah. Support our channel Almaira Rasman Editif. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.